pribadi yang tidak hanya, dia kan menurutku nggak banyak ngomong orangnya. Oh, kalau ngomong cuma seperlunya aja gitu, Ya, yang karena penting-penting. kalau tiap ngomong itu bertanggung jawab. Oke. Nah, orang yang mempertanggungjawabkan kata-katanya itu adalah orang yang pasti nggak banyak bicara. Ya. Sebaliknya orang yang banyak bicaranya biasanya tidak bertanggung jawab atas kata-katanya. Nah, Lee Min Ho menurutku salah satu pribadi yang bertanggung jawab terhadap kata-katanya. Makanya wibawa dia tuh. Ya, jadi sekalipun misal dalam setahun 2 tahun dia nggak muncul, tapi tetap kalau nyebut nama Lee Min Ho orang jadi tolak ukur ya kan. Gitu. Satu yang kemudian dia pribadi yang tidak asal muncul, asal main film, asal nyanyi. Jadi direnungkan, baru diputuskan gitu. Ketika sudah memutuskan ya fokus. Apapun yang terjadi dia bertanggung jawab. Nggak sembarangan ya ngambil pekerjaan itu benar-benar. Enggak. Iya kan dia di generasi dulu kan. Ya. Sedangkan sekarang apalagi di Korea itu kan banyak banget bermunculan artis baru dan segala macam, tapi nama Lee Min Ho nggak tenggelam, nggak akan pernah habis tuh karena tampilannya, karena kepribadiannya. Tadi lo bilang kalau Lee Min Ho itu pribadi yang sederhana, ya kan? Tapi banyak peran-perannya justru yang menampilkan kalau peran-perannya yang banyak menampilkan Lee Min Ho sebagai orang yang tajir melintir. Menurut lo apa sih yang bisa bikin akhirnya seseorang yang sederhana, aslinya kepribadiannya sederhana, tapi dalam peran tuh dia bisa dapat sekali memerankan tokoh yang tajir melintir? Lee Min Ho itu menurutku bukan berakting, tapi memerankan sesuai arahan, sesuai maunya sutradara. Kan apa tuh bedanya berakting dengan memerankan? Acting marah, artinya kan dikonsep, direncanakan, diatur. Tapi memerankan orang yang marah, dia menjadi orang itu. Yang diatur tuh kalimatnya kan, komunikasinya. Iya. Tapi dia memerankan. Kamu memerankan seorang mafia, ya jadi mafia. Kamu memerankan seorang pejabat, ya jadi pejabat. Kamu memerankan seorang yang lucu, ya jadi lucu. Kamu memerankan orang yang glamor, ya jadi glamor. Beda dengan orang berakting. Coba berakting glamor, kan hanya terlihat saja, tapi iya, tapi bisa, tidak dirasakan, tidak bisa merasakan kita. Kalau di luar itu, di Eropa itu kayak Denzel Washington kan, itu kan memerankan, bukan berakting. Berakting semua orang bisa, tapi berhasil memerankan sesuatu tidak semua orang bisa. Nah, dia memerankan, jadi apapun yang dia buat tuh melekat. Memerankan ini melekat, memerankan jadi ini melekat, memerankan jadi itu melekat. Apapun yang dia buat itu jadi melekat di hati pemirsa gitu. Di hati para penonton. Di hati para penonton, sehingga penonton itu seolah-olah ikut dalam cerita. Bukan itu aja, seolah-olah dari tiap yang dia perankan itu beda orang, padahal orang yang sama gitu. Ya kan, kalau di Hong Kong ya,
Donnie Yen. Donnie Yen ketika dia memerankan Ip Man, kemudian dia memerankan yang lain, seperti beda kan? Seperti 2 orang atau 3 orang, 4 orang, padahal 1 orang. Beda dengan orang berakting. Kita udah nah, sejenak kita lupa bahwa itu Lee Min Ho. Di film lain, sejenak kita lupa bahwa itu Lee Min Ho. Kita tuh tidak tahu itu Lee Min Ho. Nah, itu keberhasilan dia. Saya rasa para seniman ngerti lah dengan bahasaku ini. Iya. Gitu. Masih ngomongin tentang acting dan memerankan. Ya. Apa yang membuat aktor atau aktris sehingga akhirnya bisa memerankan? Itu ilmunya apa gitu? Atau dasarnya apa yang akhirnya dia bisa memerankan tokoh itu? Fokus. Oke. Fokus, tidak ada lainnya. Dia lupakan semua urusan pribadinya. Dia lupakan semua apapun yang dia pikirkan, hanya perannya. Kalau acting itu dasarnya latihan, seolah-olah jadi orang itu. Akhirnya observasi gitu. Beda kalau memerankan ya. Sama seperti kalau di Indonesia Reza Rahardian. Ketika dia memerankan Habibie, ya kita merasa itu Habibie. Bukan Reza Rahardian. Sama kayak film Queen, Freddie Mercury. Yang memerankan Freddie Mercury. Siapa tuh? Rami Malek. Rami Malek. Kita tidak tahu itu Rami Malek pada saat nonton itu. Bahkan ketika Rami Malek sudah tidak di dalam film itu, orang masih terngiang-ngiang kalau lihat Rami Malek memerankan Freddie Mercury. Nah, itu menurutku beda dengan Lee Min Ho. Lee Min Ho ketika dia memerankan ini ya ini, ketika dia memerankan itu ya itu gitu. Jadi kayak banyak orang. Kayak banyak kepribadian akhirnya. Bukan banyak kepribadian, banyak orang. Seperti tidak satu orang memerankan. Kalau banyak kepribadian berarti yang kita rasakan tetap satu orang. Tapi kepribadiannya aja yang banyak. Nah, kalau Lee Min Ho itu memerankan ini ya kayak itu orang lain, memerankan ini sampai kita lupa bahwa itu dia. Nah, keberhasilannya memerankan itulah yang membuat namanya itu disegani. Dan dasarnya adalah kefokusan. Fokus itu gampang. Fokus itu gampang ngucapin. Tapi prakteknya tuh, aduh, sama praktekinnya aja. Ada tarik nafas ya. Sama aja kalau di agama itu ikhlas, enak lah. Prakteknya, nah itu Lee Min Ho itu. Makanya jangan heran kalau apapun yang dia perankan jadi. Yang kedua, namanya namanya tidak tenggelam dengan talenta-talenta muda.